Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulat. Oke, ini Vega yang waktu itu di video mau gue restorasi ya. Cuma gue baru upload, gak jelas gitu aja ya. Karena gue juga sebenarnya nunggu respon gimana dari kalian. Apakah ini mau gue bangun lagi atau enggak? Soalnya dari segi kerusakan ini lebih ringan cuy daripada Vega yang sebelumnya. Oke, jadi ini ya, lihat dalamannya seperti ini, kotornya sebelumnya, tapi sekarang udah bersih seperti ini. Oke, jadi gue udah sampai tahap sini aja, baru sampai tahap sini ya. Tapi di sini gue nggak ngebahas apapun caranya, cara ngebersihin si crankcase ini ya. Gue nggak akan bahas itu. Sorry ya cuy, gue sambil ngudut nih. Jadi gue pengen bahas di sini jalur sirkulasi oli Vega lama ini, gitu cuy. Oke. Mungkin ini gue singkirin dulu, gue bahas nanti aja untuk headnya. Oke, jadi gini cuy ya. Sebenarnya walaupun udah ada ya videonya, tapi yang nggak salah juga lah gue bikin. Ini kalau lagi sepan, kalau lagi enggak. Oke, ini untuk apa? Ngelakuin kayak gini untuk kulkas yang bakal dipasang lagi, nggak ganti apa-apa, untuk pembersihan doang, jangan lakuin pukul ya. Karena ini kulkasnya mau ganti bearing, sama sekalian stang ya, nggak masalah kalau balance-nya berubah ya cuy. Oke, jadi gue lanjut aja. Nah gini, untuk aliran oli di mesin ini ya, makanya kenapa di video sebelumnya gue sebut aliran oli ini itu kurang gitu loh. Aliran oli dari mesin ini itu sangat kurang baik untuk melunasi si pistonnya ya. Maka dari itu gue jelasin kemarin untuk di bagian rotor itu ya. Ntar gue ambil contohnya. Untuk di bagian rotor ini ya, di bagian rotor ini itu sangat penting sekali untuk dilakukan pembersihan ya cuy. Tapi kalau yang udah berumur kisaran puluhan tahun lah, ibarat kata belasan tahun gitu ya, itu mending kalian ganti aja ininya ya. Sekali lagi, ini bukan komponen tambahan, oke? Ini filter oli ya, udah jelas-jelas ini filter oli, oke? Yang dimana cara kerjanya menyaring si oli yang dipompa dari bawah menuju blok kopling, lalu ke seal, lalu masuk ke bagian sini ya, bagian kulkas ini ya. Oke, di kulkas ini gue jelasin lagi ya supaya lebih detail ya. Oli naik ke sini ya kan, dipompa dari sini nih ya kan, ini naik ke atas ya, ke blok kopling ya. Kita gambarin gampangnya dulu, untuk sini kita bahas di sini. Ini dia masuk ke sini oli ya, dari seal itu yang normal ya, yang normal dia langsung masuk ke sini, terbuang ke sini, ini ke area kanvas ganda, oke? Nah setelah itu putar lagi. Nah di sini salah cuy. Nah bener nih, sebelah sini. Nah ini dia. Nah dia masuk ke sini ya. Jadi di sini keluar ya, yang lubang ini, lalu di sini pun keluar gitu ya. Ya ini untuk menyaring ya, keluar menyaring, terus dikeluarkan lagi ya, masuk ke area sini ya, stang seri ini cuy. Nah oke, itu ya simpelnya. Nah lalu kenapa motor ini sering disebut boros piston ya? Bukan dari pabrikan ya cuy, tapi ketika udah ditangani gitu ya, sudah pernah ditangani gitu cuy,
Kenapa gitu? Karena kalian bisa lihat di sini ya, di crankcase tipe ini ya, ini nggak ada oil jetnya ya, ini nggak ada oil jet. Oke, kalian bisa lihat ya, ini udah jelas di sini nggak ada oil jet ya, nggak seperti punya Jupiter Z atau Yamaha Vega New ya, pendatang barunya. Mereka udah dilengkapi oil jet di sini ya, atau oli yang meluncur dari sini langsung masuk ke blok silinder ya. Ini kan piston di sini nih. Nah, seperti ini cuy ya, dia nggak ada tuh, dia nggak ada ya, bisa dilihat dengan jelas dia nggak ada untuk oli yang nyembur ya. Nah, lantas dari mana dia dapat pelumasan gitu loh? Dari mana dia dapat pelumasan untuk piston? Kalau dari yang mengalir ke head itu nggak mungkin masuk ke piston ya, dia pasti masuk lewat sini dan keluar lewat sini, selalu turun ya, selalu turun lagi lewat sini, nggak mungkin ke sini ya. Berarti dari mana si piston tersebut dapat percikan oli ya. Nah, itu dia makanya pentingnya tadi si rotor ini ya sama seal block coupling, karena semburan oli untuk melumasi piston dapatnya hanya dari celah ini cuy ya. Ya, bisa dibayangkan cuy betapa minimnya si piston mendapatkan pelumasan oli ya kan, karena di sini nggak ada gitu, nggak seperti punya Karisma, Jupiter Z ya kan, dan yang lainnya nggak ada. Lihat loh, ini polos ya, ini tipe Vega lama. Makanya mereka ngeluarin ya, mereka Yamaha gitu ya, mengeluarkan tipe terbarunya, tapi di sini sudah ada untuk semburan oli ke blok silinder ya kan. Nah, seperti itulah cuy. Nah, kalau untuk misalkan ini diganti kirian bagian kanan ini ya, bagian kanan ini diganti pakai Vega New, itu cocok atau enggak? Gue belum pernah coba ya, terus terang gue belum pernah coba ya, karena mungkin ya di sini lihat aja, ini dibuat sangat-sangat deket ya, ini sangat-sangat deket cuy ya. Sedangkan biasanya oil penyembur itu ya di sini paling masuk segini ya kan, karena pasti posisinya di sini ya kan. Tapi bisa juga sini masuk akal ya, mungkin mereka buatnya di sini ya, karena memang untuk tipe dan bentuk ya sama. Kenapa gua ragu-ragu ya, karena gue belum coba gitu. Mungkin udah ada yang pernah coba ya, mungkin bisa gitu. Kalau kalian upgrade si crankcase kanannya ini pakai Vega New atau Jupiter Z ya, yang burung hantu ya, atau yang lama ya. Kayak yang lama sama aja mungkin kayak gini-gini juga ya. Gue belum pernah coba buka ya untuk motor tipe-tipe itu. Oke, jadi seperti itu ya cuy, kenapa bisa boros piston. Makanya untuk bagian ini, rotor ini ya, ini nggak boleh sampai ada kotoran. Karena apa? Kalau ini kalian udah pernah bersihin ya, coba kalian bersihin, bensin 2 liter aja nggak cukup, dan di dalamnya itu banyak sekali terdapat gram ya. Jadi ya gimana nggak hancur, piston bergesekan sama gram ya kan. Apalagi yang ke stang pistonnya ya, syukur-syukur masih ada olinya, gesekan sama gram juga. Tapi kalau mampet, kalau mampet ya kayak gimana, apa yang terjadi ya kan kalau mampet. Sedangkan jalur oli di sini itu sangat-sangat kecil cuy, yang menuju ke sini ya, ke Big Pen dan ke stang seher. Nah, ini jalur oli ini cuma dapat dari sini ya, ini cuma dapat dari sini semburannya ya kan. Gitu loh cuy. Makanya kenapa motor ini ya cepet banget boros piston
ya banyak terjadi boros piston gitu kan. Ya itu kendalanya. Ya. Dan ini di sini. Ya. Ya. Jadi bisa kalian bayangkan ya. Itu dapat pelumasan oli cuma dari situ. Ya. Sedangkan gimana sih? Ini kan nggak natap di sini, dia muter. Tuh. Ini menyembur ke belakang, ke seluruh area, ya kan? Nah, tapi ke sini ya hanya mungkin hanya beberapa detik atau milidetik ya. Cepet. Kadang kan ini cepet banget. Ya, jadi makanya kita hanya berharap dari si titik sumbu ini, ya. Satu aliran dari sini, nah ini menuju ke piston dari situ cuy. Makanya kenapa boros piston sekali lagi ya, sebenarnya bukan salah motornya, tapi mungkin yang garapnya lupa untuk ngecek lagi peredaran oli di motor ini gitu cuy ya. Sebenarnya ngerjain mesin itu intinya cukup gampang ya, sebenarnya cukup gampang. Kenapa gue bilang gampang? Ya balik lagi itu, karena ketelitian insya Allah semuanya akan berjalan sangat-sangat mulus cuy. Oke, jadi seperti itu ya cuy. Ini gue coba copot lagi ya kan. Nah kan kalau lagi gampang-gampang, kalau lagi susah-susah kayak tadi cuy. Jadi seperti ini doang jalurnya. Kita perjelas ya supaya lebih jelas lah. Nah, oke, di sini ada ruang terbuka ya. Nah, ini juga ada sedikit pembelajaran untuk yang suka pakai kopling cuy ya. Yang suka pakai kopling. Sedikit kita sambil bahas aja ya. Syukur-syukur ya. Kalau emang teori gua nggak masuk akal ya mohon maaf ya, gue cuma pemula nih cuy ya. Tapi ini dampak bahayanya cuy, coba ya menurut gua ini ya. Oli kan dituang, otomatis ini kan napak hanya di sini, ini ada ruang ya, oli masuk ke dalam sana ya kan. Oli masuk ke sini nggak lewat sini tapi lewat sana dulu baru masuk ke situ. Tuh ada lubang tuh baru masuk ke situ ya, terkumpul di sini ada saringan. Ketika volume oli dituang itu naik pun ya, ini udah tersaring duluan kotoran yang di bawah mengendap ya, jadi begitu. Nah terus disedot lah oleh si pompa ini menuju ke sini ya, naik ke sini ke pompanya, diputar lagi masuk ke dalam sana ya, dialirkan ke sini ya. Dari dalam sana itu nih ya ada kayak tabung. Nah ini ya, ngalir masuk ke sini ya, tuh ngalir kan masuk ke sini. Nah dari sini cabang lagi masuk sini satu, masuk ke sini satu, ke sini nih. Nah itu cara desirkulasi, masuk ke sini terus masuk ke blok ini. Masuk ke blok ini ya, ke blok ini naik ke sini ya kan. Satu ini untuk melumasi head ya, lubang tadi di bawah sini nanti kita bahas. Ini masuk ke sini, masuk ke dalam sini. Nah masuk ke sini ya kan. Ini kan untuk melumasi kruk as ya kan, melumasi si stang seher juga kan, pas ganda juga di situ ya kan. Nah sedangkan ke sini ini juga sebenarnya penting. Untuk apa? Ini untuk rasio cuy ya. Ini untuk melumasi kampas kopling kalian berikut rasio. Nah lantas dari mana nanti si rasio itu dapat oli? Ya dapat gitu kan. Dapat dari mana? Dari stang seher ini tadi ya kan, karena dia berputar gitu ya, 360 derajat gitu ya kan, berputar lah, acak-acak dalam sini. Tapi
si kanvas kopling ini dapat oli dari mana? Ya kan, masuk logika nggak? Ayo, masuk logika nggak? Mungkin dapet ya, dari cipratan-cipratan itu dapet, ya kan? Cuma pasti berkurang gitu loh, ya kan? Karena di sini itu jalur olinya ditutup, ya. Ini nggak ada jalur. Ini blok kopling ya, tuh. Makanya gue pernah pakai blok kayak gini gue kapok, cuy. Nangis rasio lo. Kenapa ya? Karena kurang pelumasan. Apalagi oli lu gantinya jarang, semaunya ya udah jadi gitu. Ya kan? Emang dapat pelumasan, dapat tetap, cuma hanya dari putaran ini aja. Ya, mengandalkan putaran ini. Ya, dari sini. Ini 360 derajat muter. Ya kan, ke belakang ada rasio. Tapi sedangkan bearing-bearing di dalam sana gimana kabarnya? Ya kan? Ya udah, itu minimnya. Ya makanya menurut gue mungkin ya ada plus minusnya lah. Ya emang mungkin bagi kalian tenaganya jadi enak karena spontan gitu kan. Tapi itu ya balik lagi, kalau secara teori ya kurang gitu loh, pelumasan ke dalam sananya kurang. Sedangkan ini contoh rasionya, ya. Ini contoh rasionya. Seperti ini cuy. Ya. Ini gue gambarin, bentar ya. Ini harus berikut contoh. Ya kan, ini ya dari seal yang depan tadi itu masuknya lewat sini ya. Kalau ini udah jelas ya kan, masuk ke sini tuh ya, ini udah jelas tuh ya, dia masuk ke sini. Ini begini aja, pelumas di kanvas kopling itu masih kurang ya. Karena apa ya, nyembur ya tuh. Tapi ini ada bekas ya, tapak seal tuh cuma segini cuy, ya kan. Tapi di sini nggak ada bolong gitu. Nah ini kekurangannya nih, ini mesti digali lagi nih. Nah mungkin ini ya, dari sini mungkin celah sini ya keluar ke bawah. Ke bawah ke gear rasio ini ya, itu ya. Makanya ini banyak banget kasus ya, kalau untuk motor ini tuh selip ya, selip banget ya. Emang penyakitnya nih, kekurangannya ya selip ya. Ya itu coba ya, kalian bayangkan aja ya. Kan ini aja kurang gitu loh, lumasannya kurang ya. Kalau ini mungkin nggak masuk karena ini terarah gitu loh, masuk dari seal depan ke sini terarah ini ya kan. Masih mending kalau ngebuka gitu kan, dibuka ya. Oh iya nih, gua lupa nih. Nah cara kerjanya nih, ke dorong sama stud persneling, didorong kan, di dalam sini ada as, cerut gitu ya kan. Nah ngebuka, nah ini tumpah dan ini berputar ya. Nah mungkin ini untuk semprotan oli ya. Nah seperti itu cuy. Tapi apa yang terjadi jika dia enggak gitu, nah menekan gini kan, mungkin ya dapet tapi sedikit ya kan. Ini pakai originalnya aja udah sedikit gitu kalau kita gali secara dalam ya kan. Ini udah sedikit, apalagi dikasih blok kopling ya. Ya kalau yang awet ya syukur-syukur, ya udah itu mah emang awet aja gitu, ya udah. Tapi ya itu tadi ya kan, di sini udah kelihatan jelas
bahwa semakin dikit pelumas yang kalian dapatkan untuk rasio kalian, ya kan, dan kanvas kopling kalian, karena jalur kesininya itu buntu, ya. Ini buntu, tuh buntu, ya. Dan ini yang lebih parahnya lagi, jika kalian bayangkan di sini sealnya rusak, terus mampet tadi karena kotoran kesini, ya udah hancur. Nah, ini kan kalau blok kopling bawaan seperti ini cuy, itu dia ada 2 seal karena di sini ada jalur tuh, ya. Di sana ada jalur masuk ke sini, semprot ke sini, ya, tembak ke stud kopling tadi. Nah, dia masuk ke sini. Hup. Nah, ya kan, masuk ke sini, ya, disemprot. Nah, seperti itu cuy. Ini jadi kayak nozzle nih, ngatur ke apa ya, muncratnya oli, itulah keluarnya oli itu seberapa, karena mungkin kalau dibikin gede juga takutnya tekanan ke krukasnya itu jadi kecil cuy. Nah, mungkin seperti itu ya kalau kita bahas secara detail. Oke, ya mungkin kalau yang awet ya awet, ya udah syukur alhamdulillah. Cuma bagi gua kalau di pikir-pikir ya sayang kan, pas koplingnya dapat pelumas dari mana gitu loh. Toh pakai yang standar aja sedikit, apalagi pakai yang ini. Jelas-jelas ini ditutup sama mereka buat ditutup, ya. Terkecuali mungkin ntar gue ambil contoh lagi mumpung lengkap ini cuy. Nah, ini juga ya. Nah, ini yang udah dilas, ya kan. Biasanya yang bikin itu ya seperti ini ya, bikin untuk kopling ya seperti ini. Oke. Nah, ketika kalian masuk, ya, ketika ini masuk ke sini, ya intinya udah masuk ke sini lah. Nah, ya masuk ke sini, bisa dicabut. Nah, di sini kan ada lubang ini mubazir cuy. Sebenarnya mubazir, dia untuk apa gitu loh. Toh di sini nggak ada kanvas gandanya, ya. Ini nggak ada kanvas gandanya. Oli muncrat ke sini doang, ngelumasin apa gitu loh. Kalau ini hanya untuk ditembak sebagai apa ya, ditembak sebagai pelontar oli doang ya, tapi mau kemana olinya gitu, sayang. Cuma ya mungkin bisa juga sih, bisa, karena apa ya, ada sedikit kepentingannya di sini untuk melumasi bosing ini ya. Oke. Iya, bisa untuk melumasi si bosing ya. Oke lah, kalau ke situ masih masuk akal tuh, masih masuk akal ya. Karena kalau di sini ditutup mungkin si bosingnya nggak dapet pelumasan oli. Oke. Nah, tapi yang gue aneh itu ya adalah kopling ini, jenis tipe ini. Ya, nggak tahu juga ya. Cuma ya mungkin ya namanya mesin muter kencang, ya udah mungkin oli nyiprat kemana-mana ya. Cara dapat olinya ya seperti itu. Ya, padahal kan sedangkan gitu ya, oli nggak merendam si kanvas kopling gitu. Misalkan ini rumah kopling di sini, ya kan. Nah, oli itu di bawah. Oke, sorry guys, memorinya habis penuh. Nah, memori oli itu di bawah sini, sedangkan kopling di sini. Ya ini contoh aja ya. Ini nggak kerendam gitu loh. Ya. Makanya seperti itu. Jadi kurang. Ini sangat kurang. Menurut gue ini sangat kurang. Memang dilontarkan ke sini, diputar lagi sama rasio, muter ke belakang sana ke punggung, masuk juga ke sini ya. Ini penyebarannya mungkin ya begitu aja. Karena gaya sentrifugal gitu loh. Saling sentrifugal ya, saling lontar melontar gitu melumasinya. Tapi kalau untuk jalur tadi kan standar gini ya, ini udah mutlak
mutlak dijalurin ya, diarahin gitu. Bener-bener bagian penting ya dikasih pelumasan sama dia. Oke, ya mungkin segitu ya untuk bahas jalur oli ini. Mudah banget kan, cuma jalan ke tadi ini simple banget. Dari kalian isi oli, ini napak kopling di sini ya kan, ini ada celah masuk ke sini, masuk ke dalam sana, keluar lewat sini, diisap dari sini, dipompa oleh pompa oli ke sini, masuk ke dalam sini, ada tadi tabung ke sini, keluar ke sini ya kan, naik ke atas pompa, nah ke sini ke kulkas dan ke rasio. Oke, ini untuk bagian tengah. Nah, lalu gimana untuk bagian ke depannya? Nah, untuk bagian depan seperti ini cuy. Bagian head ya. Bagian head juga simple banget. Nah, seperti ini. Nah, ini jalur olinya ada di sebelah sini. Ya. Dia jalur olinya ada di sebelah sini. Dari sebelah sini masuk ke sini tuh. Ya. Masuk ke sini dan masuk ke dalam sana ya. Kalau kalian nggak percaya nih, ini contohnya. Ini kalian lihat ya, ini gue isi nih tuh basah kan, tuh ini gue isi dari tuh. Nah ya, secara jelas nih tuh dia keluarnya dari baut ya. Tuh gua ngisiin dari dalam sana ya. Jadi pompa oli dari sini ya, dari oil jet situ ya. Nah kalau depannya ini ada oil jet, setiap motor pasti ada. Nah, dari sini ini juga nggak boleh mampet cuy, nih ya, naik ke sini. Ini kan penuh nih, ini kan buntu ya, tapi ada ruang di sini. Saya otomatis dia digiring ke sini ya. Namanya pompa ya pasti ngedorong. Naiklah dia ke baut ya, naik ke baut, set ke depan, masuk ke sini ya kan, seret. Di sini ditutup ya oleh mur jenis topi dan ring tembaga ya. Nah, dia pasti naik ke sini dong. Nggak ada lagi rongga untuk lari, nggak ada ya. Cuma dari sini aja tuh. Dari yang lain-lain itu nggak ada jalur. Oke, jadi seperti itu doang. Seperti itu aja. Nah, naik ke sini. Di sini penuh. Ya kan, nggak mungkin kemana-mana lagi. Ini ditutup oleh apa? Bearing ya, bearing. Ya, makanya bagusnya ini gimana ya? Mungkin bearing sebelah sininya ditutup nih ya, atau enggak belah sananya nggak apa-apa gitu. Bebas sih itu, malah bebas lah. Ada yang kebuka, ada yang nutup ya. Bearing Nokonas itu ada yang kebuka, ada yang nutup. Cuma itu bebas lah. Intinya sama-sama work gitu loh, sama-sama bekerja. Kena pelumasan. Ini naik ke sini. Ini bentuk kubah kan. Set nyemprot masuk ke Nokonas. Ya kan? Ini masuk ke Nokonas di sini. Nah, untuk bagian head ya, gua ambil Nokonasnya. Nah, begini kan. Nah, oke, begini. Dari Nokonas ini ada lubang. Oke, ini ada lubang. Dari lubang tadi ya, yang di head dia masuk ke sini tuh. Ini tembus. Nah, sedangkan gimana? Di sini nggak dikasih keluar ya, karena ditutup baut gear sentrik. Oke, ditutup baut gear sentrik. Jadi otomatis dia keluar lewat sini ya. Ini ada jalan tuh ya, tuh di tengah ada, kiri kanan ada tuh. Ini ditutup. Jadi lewat mana lagi si oli keluar? Lewat sini. Nah, dari cipratan itu berarti berasal dari sini ya. Ketika ini oli sudah sukses naik ke atas, ini dicipratkan karena ini motornya 360 derajat ya, 360 derajat ini. Nah ini nih, kalau misalkan pelumasnya kurang nanti bisa menyebabkan seperti ini ya. Ini belum terlalu parah, tapi kalau makin lama
kepelumasan, ya hancur semuanya ya. Di sini ada pelatuk nempel ya, hop hop, sini pelatuk ya. Jadi pelatuk semua per atau apapun itu diberi pelumasan dari sini ya. Sedangkan lahar ini ya udah, dia hanya dapat cipratannya aja gitu. Cipratan ini kenceng banget cuy. Begitu pula pompa oli dari bawah, seiring kencangnya RPM ya semakin cepat pula oli naik ke atas dan balik lagi ke bawah. Balik lagi ke bawahnya itu nggak cepat sih, cuma gaya gravitasi aja ya. Di sini kan pasti penuh ya, di sini penuh, masuk lewat ya celah-celah atau lewat nih dari bawah sini nih. Nah ini dia nih jalan keluarnya ya kan. Gue nggak tahu loh, tapi gue mau mengkoreksi lewat mana jalannya gitu kan. Nah kalau kita gimana ya, kalau kita mau mempelajari pasti kita nemu jalannya lewat mana, caranya kerjanya apa. Karena motor diciptakan ya, sebuah mesin ya diciptakan itu menggunakan logika cuy, pakai gaya suatu hitungan atau apa. Nah di situ ini kalau masih manusia yang bikin pasti ya pasti keotakan gitu loh. Bener ya, pokoknya kepikiran gitulah, kegambar imajinasinya ya kan, seperti itu. Kalau pompa oli di sini bisa naikin oli bagaimana ya, ini muter pasti ada kevakuman di sini, nyedot slep lewat mana, bukan lewat sini, bukan, tapi lewat pompa olinya. Masuk dulu ke pompa oli, ke gear, baru ngelangkah ke sini gitu, naik ke sini ya kan. Nah jadi seperti itu cuy ya. Makanya ini patut diperhatikan, itu adalah jalur-jalur di sini. Ini jangan sampai, jangan sampai macet dah ya. Oke. Jadi seperti itu aja cuy ya, jalur-jalurnya ya. Udah gue bahas banget secara detail banget nih. Walaupun gue ngomong agak belepotan ya, mohon maaf, gue masih pemula. Akan tetapi ya mungkin ini dapat ilmu yang bermanfaat lah ya dari video ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi siapapun, atau ya mungkin komen-komen di bawah ya, karena gue masih banyak belajar. Tolong kasih tahu gue apa penyampaian gue salah, atau coba tolong jelasin ini oli dapat dari mana si rasio ini ya. Pasti feel gue cuma satu, ya udah dari kulkas itu tadi ya, dari kulkas itu tadi karena dia berputar 360 derajat ya. Tapi yang sangat disayangkan itu ya kopling, karena pas kopling itu tadi gitu loh ya. Sebenarnya kopling standar pun itu udah bagus kalau pelumasannya lancar semua. Kopling basah ya wajib basah, kopling kering ya wajib kering tuh, seperti itu cuy. Cuma gimana cara ngatasinnya supaya basah itu ya harus basah dan yang kering itu harus kering gitu. Kayak di CVT kan, yang nggak boleh kena grease, nggak boleh kena apapun kotoran, bisa jadi geredek, bisa jadi selip ya kan, karena kemangkoknya bisa halus sampai seperti dikikis sampai jadi krum, jadi kaca gitu ya kan. Tapi kalau di sini ya kan, ketika kanvas itu kering, rusak lagi, bisa mengikis si rumah aluminiumnya ya, yang tutup situ, buka tutup, terus kanvas kopling itu sendiri jadi terbakar dan bantut terus ya, seperti itu ya. Mungkin harus dikaji lagi tuh jalurnya lewat mana ya. Makanya gue nggak mau pakai blok-blok tipe kayak gini, walaupun ketenaga emang oke gitu. Cuma gue nggak mau, standar aja itu udah sangat mumpuni. Oke, makanya gue sangat demen standar ya. Tapi nggak ada salahnya juga bore up cuy. Jangan berpikir negatif dulu ya, bukan berarti bore up jelek. Semua itu tergantung yang pegang ya kan. Kalau dia paham, insya Allah awet. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini semoga kalian paham, semoga ilmu ini bermanfaat, dan ya semoga bisa menambah wawasan. Dan tolong kalau gue salah juga diingetin ya, gue masih pemula. Tolong kita sama-sama sharing dan belajar, nggak ada ledek-ledekan, nggak ada bagaimana. Intinya kita semua satu, Mekanik Indonesia
Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.